Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Mafrudah dari kelas 3E. Di sini akan mempresentasikan UAS Etika Profesi Bidang TI. Dan saya berakhiran 24, oleh karena itu saya mengambil topik yang keempat. Dalam konteks globalisasi, perbedaan regulasi antara cyber law di negara lain dengan Undang-Undang ITE di Indonesia dapat menimbulkan konflik lintas negara. Misalnya dalam kasus pencurian data atau cybercrime lintas negara. Baik, sebelumnya saya akan membahas mengapa konflik lintas negara dapat terjadi. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama, masalah yurisdiksi. Kondisi saat ini, Pasal 2 Undang-Undang ITE menganut asas ekstrateritorial yang artinya undang-undang ini berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan hukum di luar Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia. Namun, tantangannya, meski secara teori Indonesia telah mengklaim yurisdiksi, tapi penegakan hukum terhadap pelaku di negara asing sangat sulit tanpa adanya perjanjian ekstradisi atau mutual legal assistance yang kuat. Seringkali negara tempat pelaku berada malah menolak bertindak karena perbedaan definisi kejahatan. Poin yang kedua, prinsip dual criminality. Untuk melakukan ekstradiksi atau kerjasama hukum, sebuah perbuatan harus dianggap sebagai kejahatan di kedua negara. Konflik yang dapat terjadi pada Undang-Undang ITE memiliki pasal karet seperti pencemaran nama baik, yang di negara liberal mungkin malah dianggap sebagai kebebasan berpendapat, bukan pidana. Ini tentu saja akan menghambat kerjasama internasional. Dan poin yang ketiga ada akses bukti digital. Data pengguna Indonesia seringkali disimpan di server luar negeri, misalnya di Amerika Serikat atau Singapura. Penegak hukum Indonesia sering kesulitan meminta data log akses ke platform global karena terbentur regulasi privasi negara asal platform tersebut. Lalu, penyesuaian yang bisa diterapkan pada Undang-Undang ITE. Yang pertama, mengadopsi standar global atau harmonisasi. Undang-Undang ITE harus direvisi agar sesuai dengan Konvensi Budapest atau Budapest Convention. Tujuannya agar definisi kejahatan cyber di Indonesia sama dengan definisi di negara lain. Jika definisinya sama, polisi Indonesia bisa meminta bantuan polisi luar negeri tanpa ditolak dengan alasan perbedaan hukum lagi. Yang kedua, mewajibkan kantor perwakilan bagi platform asing. Tujuannya agar polisi tidak perlu mengirim surat ke Amerika atau Eropa yang butuh waktu tahunan hanya untuk meminta data pengguna atau memblokir konten. Surat cukup dikirim ke kantor perwakilan di Jakarta dan itu sah secara hukum. Yang ketiga ada mekanisme pembekuan data cepat atau data preservation. Tujuannya untuk menambah aturan yang memberi wewenang penyidik untuk memerintahkan platform agar segera membekukan data digital sebelum data itu dihapus oleh pelaku. Sementara menunggu proses administrasi formal. Dan yang keempat, pemisahan dana dan administratif. Undang-undang ITE harus fokus pada kejahatan cyber murni, seperti peretasan dan pencurian uang misalnya. Urusan data bocor karena kelalaian atau sanksi denda sebaiknya dialihkan sepenuhnya ke Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan tidak membuat investor asing takut masuk ke Indonesia karena ancaman pidana yang berlebihan. Saran perbaikan regulasi Undang-Undang ITE. Yang pertama, understanding language harmonisasi dengan Budapest Convention on Cybercrime. Saran regulasi untuk mengadopsi standar prosedural Konvensi Budapest ke dalam revisi Undang-Undang ITE atau KUHP. Khusus cyber. Manfaatnya untuk menyamakan definisi teknis kejahatan dengan 68 negara lain, sehingga memuluskan asal dual criminality dan mempermudah ekstradisi. Yang kedua, mekanisme data preservation order yang cepat. Saran regulasi untuk menambah pasal dalam Undang-Undang ITE untuk memberikan wewenang kepada penyidik untuk memerintahkan penyedia layanan elektronik meskipun berkantor di luar negeri maupun beroperasi di Indonesia untuk melakukan pembekuan data sementara sebelum surat resmi MLA dikirimkan. Ini meniru model yang digunakan di AS dan Uni Eropa. Selanjutnya, saran regulasi selanjutnya adalah memperjelas yurisdiksi pada penyedia layanan asing. Revisi Undang-Undang ITE harus secara tegas diwajibkan penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat asing untuk menunjuk
perwakilan hukum resmi di Indonesia. Perwakilan ini bertanggung jawab untuk hukum, ya secara hukum untuk menerima somasi atau perintah pengadilan terkait konten ilegal atau permintaan data tanpa perlu melalui jalur diplomatik yang panjang. Dan yang keempat, integrasi penuh dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sarannya, Undang-Undang ITE harus difokuskan pada aspek pidana cyber atau cybercrime murni seperti peretasan. Sedangkan pelanggaran administratif seperti kebocoran data karena kelalaian diserahkan sepenuhnya pada mekanisme Undang-Undang PDP. Ini akan memberikan kepastian hukum bagi investor asing dan mencegah overkriminalisasi yang sering dikritik dunia internasional. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.